Halo People Pitcher. Kali ini kembali lagi dengan saya Lydia di sini di podcast Kemahasiswaan Universitas Semarang, dan kali ini kita kedatangan tamu dari UKM Pramuka lagi. Tentunya dengan orang yang berbeda. Dan mungkin untuk Mbak yang di sebelah saya, boleh perkenalkan diri? Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Faiza Nurul Fitriani. Cukup panggil saya Fafa aja, lebih singkat aja sih. Fafa. Boleh panggil saya nggak? Sayang. Sayang. Nanti mudah baper nanti. Oke, Mbak Fafa. Iya. Asalnya dari mana? Asal deket sih dari sini. Dari Sony. Dari USM malah. Masa? Iya, rumah saya malah Togosari. Oh, Togosari, Iya, deket banget Jeddah ya. Iya, cuma Jeddah. beda kelurahan aja sih. Kelurahan. Iya. Oke. Mbak Fafa, Iya. mau tanya dong. Mau Apa kepo sih? dong. Ini kan Mbak Fafa tuh termasuk dalam lingkungan pramuka Iya. gitu kan. Eh eh, Minat untuk kegiatan masuk dalam kegiatan pramuka itu apa sih? Minat. Daya tarik untuk masuk dalam pramuka seperti itu. Kalau daya tarik sih apa ya? Mungkin keinginan saya belum terwujud. Ada salah satu yang keinginan belum terwujud, untuk mengikuti perkemahan tingkat nasional itu agak susah ya. Dan juga harus untuk mengikuti menjadi pramuka Garuda itu sempat ditantang sih dengan pembina kita untuk ayo kapan Garuda, ayo kapan Pandega, dan itu masih dikejar seperti itu. Untuk memulai dari di dalam kegiatan pramuka itu tuh Iya. dimulai dari mana? Dari kapan gitu? Kalau ditanya dari kapan, malah dari SD dulu. Oh, dari SD. Iya. Lebih lama ya? Iya, lebih lama. Karena kalau ditanya kenapa kok dari SD, karena orang tua sih. Dulu ibu saya itu pembina pramuka, Oh, aktif jadi di pramuka, aktif di jadinya pramuka. kayak ada hubungannya gitu. Oke. Hubungan biologis. Terus dari SD ke SMP dulu karena beda circle-nya pramuka, bukan pramuka tapi Hizbul Waton karena ikut Muhammadiyah. Terus balik lagi ke SMA. SMA masih ikut pramuka, dan di kampus ini masih ikut pramuka. Oh, aku taunya nih di dalam kegiatan pramuka tuh ada perkemahan gitu. Terus kalau pramuka di keluar rumah gitu kan. Ada. Maksudnya dimulai dari SD, kegiatan pramuka SD tuh kayak gimana sih? Kalau SD pasti kita sebut dengan nama siaga, golongan siaga. Oh, siaga. Kalau dari umur 8 tahun sampai 12 tahun. Ini kalau misalnya agak salah mungkin teman-teman bisa dibenarkan ya. Ini Gak saya apa-apa, gak hanya apa-apa. tahunya itu mungkin dari kelas tidak 12 tahun, 10 tahun. Jadi ini dari umur 3 SD sampai ke kelas 4 SD. Itu dikatakan siaga. Nah, siaga itu nanti ada perkemahan juga, namanya persari, perkemahan sehari. Oh, sehari. Iya, sehari. Kita kan nggak mungkin kan untuk mengajak yang masih kecil untuk perkemahan Iya, itu selama maksud saya tuh. Iya, berapa iya. hari, tidak mungkin kan. Pasti juga orang tuanya pada nyari. Anak saya di mana ini? Gitu. Anak saya sudah makan apa belum? Nanti pulang-pulang juga kering korontang. Terus akhirnya ada perkemahan sehari. Itu juga mencakup semua materi-materi siaga. Materi-materi siaga seperti Dwi Dharma, terus Dwi Satya. Terus nanti ada kayak permainan-permainan, lebih ke permainan aja sih, mengenal pramuka ke siaga. Oke, karena aku taunya tuh pramuka tuh kemah keluar rumah gitu. Terus pasti mama nanya gitu, papanya nanya gitu. Ya, sudah makan apa belum? Nanti kalau habis pensi mungkin ada yang nganter makan. Mungkin masih ingusan gitu Iya, kan. masih takut. Masih juga. takut. Oke, itu dari di SD, SMP mulailah perkemahan seperti itu ya. Iya, perkemahan Sabtu Minggu. Nanti kalau SMA 3 hari 2 malam. Bahkan nanti kalau misalnya sudah tingkatnya perguruan tinggi seperti kampus USM ini bisa sampai seminggu atau 5 hari. Oke, iya. Gitu. Mbak
Fafa, Iya. prestasi di dalam pramuka untuk Mbak Fafa sendiri itu apa sih? Apa aja? Mungkin udah banyak kali ya. Udah mulai SD sampai perkuliahan. Belum sih, masih tingkat-tingkat di bawah, belum tingkat atas. Prestasi apa aja Eh, nih? Kalau ditanya prestasi mungkin belum ada, tapi kalau udah mengikuti dari tingkat cabang mau ke tingkat daerah itu sudah pernah. Udah pernah. Sudah pernah sih. Itu kalau tingkat cabang mungkin sudah ikut yang namanya kayak Jota-Joti itu kayak Jamboree on the air, Jamboree on the internet. Gitu. Maaf agak belepotan. Ya nggak apa-apa, santai-santai. Itu kayak kita tuh nanti berkenalan dengan teman-teman seluruh Indonesia dengan gadget gitu. Terus nanti kita kalau Jamboree on the air itu seperti radio, seperti Orari. Kita akan bekerja sama dengan Orari untuk kenalan dengan seluruh teman-teman pramuka yang ada di Indonesia. Itu. Untuk prestasi-prestasi yang lain masih ada? Masih Ya. Masih. Tolong dikeluarkan saja multi talentnya gitu loh. Kalau sebenarnya bukan prestasi sebenarnya, terus lebih apa? ke ikut seminar, ikut pelatihan. Ya. Kemarin 2020 sempat izin dengan Ketua Pramuka USM Kak Marlina untuk diizinkan ikut LPK daerah atau latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan daerah itu. Iya, itu. Terus kalau tahun ini sih lebih ikut ke apa ya? Seminar internasional dengan Pramuka 4B itu dengan Iya. Walsem teman-teman pramuka seluruh dunia. Kemarin sempat dengan Singapura, terus ada dari Cina juga itu sih. Sampai ke luar negeri ya. Iya, Sangat- sebenarnya kalau dikatakan pramuka tuh bukan PBB atau tepuk tangan ya. Apalagi kalau mistis-mistis itu bukan. Oh Itu iya. Itu hanya mitos ya. terkadang itu kembali lagi dengan kita. Dengan keyakinan kita kuat sendiri. apa enggak sih? Kalau dikatakan pramuka tuh ya luas. Iya. Ya kalau dikatakan pramuka tuh ada apa? Ada Kuarnas, Kuarda, Kuarcap dan Kuaran. Kuarnas itu dari Indonesia, Kuarda itu kalau kita di sini Jawa Tengah, Ya. Kuarda Jawa Tengah, kalau Kuarcap itu Kota Semarang dan kalau Kuaran itu Pedurungan. Sesuai dengan Ranting ya? Iya, Oh, ranting. Seperti itu. Oke, untuk kegiatan UKM di Universitas Semarang itu tuh seperti apa di kegiatan UKM Pramuka itu apa aja? Untuk yang tahun ini ya? Di mungkin 3 bulan atau 4 bulan terakhir. Oh, kalau tahun ini kemarin kita melaksanakan OAR, orientasi anggota Racana untuk teman-teman yang ibaratnya baru masuk ke Pramuka UKM. Kita jelaskan ini loh Pramuka WSM. Terus menjelaskan tentang adat istiadat kita. Yeah. Terus kita menjelaskan aturan-aturan juga yang ada di Pramuka, kita harus menaati juga kan, namanya juga anak Pramuka. Jangan lupa dengan kode hormatan kita. Terus ada juga kita melakukan baksos juga di panti asuhan daerah Ngalian kalau nggak salah di situ. Terus terakhir ini kita melakukan perkemahan yang diselenggarakan oleh cabang, Dewan Kerja Cabang, yaitu Semarang Heritage Camp. Oke, Semarang Heritage Camp. Kesiapan untuk kegiatan tersebut apa aja nih, Mbak? Berarti dalam suatu proker itu pasti ada persiapan yang pasti matang-matang banget gitu ya. Dong, apalagi lomba membawa nama USM membawa ke nama Kota Semarang. Ya, dan betul. pulang kalau bisa membawa sebuah oleh-oleh. Oleh-oleh hadiah mungkin ya. Ya, itulah. Jangan membawa hadiah-hadiah kekeringan badan. Itu. Kesiapannya apa aja itu? Kesiapannya pasti dari perlengkapan ya. Perlengkapan. Itu nyediain tenda sendiri atau gimana, atau udah dipersiapkan di sana? Kita menyediakan sendiri. Menyediakan Jadinya sendiri. dari cabang itu Hanya makan gitu? hanya
ya kalau misalnya kegiatannya offline jadinya tuh di cabang kegiatannya daring dan juga luring, offline atau online dan online. Jadinya kalau onlinenya seperti apa? Kita mendirikan tenda di THP, malahan di Fakultas THP. Iya, kita mendirikan tenda di situ. Jadinya sistemnya kayak daring atau online gitu. Kalau offline kita lebih ke apa ya, ke Buper Hadawalika Jatirejo, daerah Gunung Pati. Di situ terus kita juga ke beberapa tempat wisata karena Semarang Heritage Camp itu menggunakan tema tentang pramuka budaya Kota Semarang. Seperti itu. Kegiatan di sana itu apa aja gitu? Kalau luring ya di dalam kegiatan Semarang Heritage Camp. SHC kita kalau lebih SHC. Ya. Kalau giatnya pasti ada giat prestasi. Giat prestasi. Giat wawasan. Terus giat budaya, giat bakti. Terus masih ada lagi, mungkin itu aja sih yang saya tahu. Oke. Peserta dalam kegiatan SHC itu tuh dari mana saja? Untuk pesertanya itu ada 20 pangkalan ya se-Kota Semarang. Ada dari SMA, SMK atau MI, MA, dan juga ada perguruan tinggi. Seperti dari UNES, Undip, iya, UIN Wali Songo, terus Unisula, terus Udinus tuh kayaknya ikut ya. Dan juga pokoknya Semarang pasti ikut ya. Iya pasti. WSM pasti dah dong. Pasti dong. terus dalam kegiatan SHC itu tuh pasti membawa oleh dong hasil dari kegiatan SHC itu apa tuh? Kalau hasil sih pasti kita memperkenalkan budaya juga di Kota Semarang melalui sosial media yang ada ya, yang kita punya seperti di Instagramnya Pramuka USM, Instagramnya pribadi, mungkin kita siarkan bahwa ini loh Pramuka budaya atau wisata Kota Semarang dan ada istiadat di Kota Semarang seperti ini. Terus juga kita lebih mengajarkan untuk kebersihan. Iya, pastinya dong. Iya, Semarang bersih, harus bersih. Terus apa yang kita bawa sih? Yang kita bawa kita juara 2 setingkat Kota Semarang. Bagian lomba Pramuka Duta Budaya. Jadinya tuh Pramuka juga punya duta dan dutanya tuh tentang kebudayaan dan wisata Kota Semarang. Oke, gitu. Itu dari kategori berapa lomba? 5 lomba. 5 lomba kalau nggak salah. Yang WSM ikutin tuh berapa lomba? Semuanya sebenarnya kan lomba itu kan wajib diikuti semuanya. Untuk peserta. Itu berapa totalnya berapa lomba? Berapa kegiatan apa sih namanya? Kegiatan yang dilombakan untuk mencapai hadiah itu. Berapa lomba ya? Iya. Ya ada 5 lebih mungkin. 5 lebih ya. Soalnya kalau di nggak sampai 10? Enggak tahu sih. Tapi untungnya kita dapat 1, yaitu di juara 2 ya. Ya mungkin kita juga bertahap untuk mendapatkan juara keseluruhan. Tidak mungkin kita harus menang gitu, nggak mungkin kan, harus ada proses di balik itu. Oke. Mbak Caca, kalau boleh kepo nih tentang kepribadian sedikit gitu, suka duka dalam kegiatan pramuka yang sudah lama Mbak Fafa ikutin gitu, suka dukanya apa aja gitu. Kalau suka duka pasti banyak. Ini yang suka dulu apa duka dulu? Suka dulu deh. Kalau suka sih pasti kita bisa berkenalan dengan teman-teman sana sini, bahwa kan kita juga gak ngira ternyata tetangga aku dong, ternyata saudara aku malahan. Ternyata malah kayak rumah desanya tuh deketan sama aku, dan itu masih banyak lagi. Terus kalau sukanya juga kadang-kadang lebih kita kayak ya apapun situasinya ya kita bikin seneng aja, seperti yang Bandun Powell katakan bahwa suka duka itu ya
kita nikmati aja, jangan sampai kita larut dalam kesedihan atau senangan itu hingga kita lupa gitu. Oke, pernah nggak sih Mbak Fafa mengalami kesulitan yang benar-benar sulit dalam pramuka itu tuh, tapi Mbak nggak pernah mau nyerah gitu lah? Kalau kesulitan pasti ada ya, dan kesulitan itu saya tidak menyerah untuk menjadi pembina pramuka. Seperti apa itu? Jadinya gimana caranya mengumpulkan teman-teman gitu. Teman-teman. Saya juga pembina pramuka Ya di? di beberapa sekolah sih. Oke. Beberapa sekolah yang harus saya ampu juga. Ada SD, SMP dan SMA. Dan untuk menjadi pembina pramuka tuh sebenarnya agak sulit. Sulit. Gimana kita mengumpulkan adik-adik supaya mendengarkan omongan kita. Baik. Terus gimana kita menyelenggarakan permainan yang sangat menyenangkan bagi teman-teman. Ya, Terus kita terus abis itu kita juga gimana kita bisa menyampaikan materi dengan teman-teman tuh bisa menyerap materi tersebut gitu. Berarti begitu banyak pengalamannya Mbak Fafa gitu ya. Mungkin saya bisa belajar lagi tentang kehidupan di dalam pramuka lagi lebih dalam lagi kepada Mbak Fafa, tapi waktu dan situasi tidak memungkinkan sehingga kita harus mengakhiri podcast kita kali ini ya. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Fafa untuk kehadirannya di sini. Semoga Mbak Fafa sehat selalu. Nanti kalau misalkan ada proker kema lagi, semoga Mbak bisa lebih lagi melakukannya gitu lah ya. Mungkin untuk Instagram Mbak Fafa sendiri boleh di spill untuk teman-teman. Mungkin teman-teman bisa add Instagram saya untuk lebih keponya lagi di @FANRFT. Itu lebih ke nama panjang yang saya singkat sih. FANRFT. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya kepo-kepo tentang pramuka kepada Mbak Fafa, boleh di add di FANRFT. Susah ya. Karena itu spill namanya lebih nggak mungkin kan kalau kita nama Instagram Faiza Nur Fitriani, nggak mungkin. Oke, thank you Fafa. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman People Picture, kali ini kita sudah selesai mewawancarai tamu yang sangat spesial ini, dan sayangnya kita harus mengakhiri time daripada podcast kali ini, dan tunggu di podcast kemahasiswaan Universitas Semarang di podcast selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.